Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Zelia Alma Putri dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan tokoh peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Awal mula penyebaran Islam di Indonesia. Sumber sejarah dari Dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Dorongan yang kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada masa-masa awal Islam untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah Nusantara tersebut didorong oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abdillah bin Amri annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni yalau ayah radhiyallahu al-Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan apa yang dari aku sekalipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Karena kedatangan saudagar-saudagar Muslim sejak tahun 674 Masehi tersebut ternyata belum diikuti dengan penyebaran Islam secara masif di kalangan penduduk pribumi, sehingga munculnya para penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategis, yaitu dengan tadrij, yaitu bertahap, dan ada mulhara, tidak menyakiti. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Nah, sebelum masuk ke materi Wali Songo, mari kita pelajari dulu awal mulanya banget ya. Sedikit flashback, awal mulanya ada dua teori yang menyebutkan tentang kedatangan Islam di Nusantara, yaitu dari perdagangan Arab dan dari Persia. Dari pedagang Arab, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 berdasarkan buku The Golden Chersonese Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula Before AD 1500 karya P. Wedgsley. Pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Shima, datangnya para pedagang Arab diberitahukan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Kemudian dalam Islam Cornerstone Malaysia, S.Q. Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia, yaitu ada keluarga Lor, keluarga Jawani, keluarga Syiah, dan keluarga Rumai. Nah, namun terjadi permasalahan tentang sejarah ini, yaitu dalam kurun waktu berabad-abad kemudian tidak ditemukan bukti tentang pernah dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Pertanda yang muncul justru terjadi semacam penolakan dari penduduk setempat tentang upaya-upaya penyebaran Islam yang mereka lakukan. Dan baru kemudian pada abad ke-15, yaitu masa dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, Islam dapat diterima dan diserap ke dalam asimilasi dan akulturasi budaya Nusantara. Jadi jelas ya asal-usul mulanya Wali Songo. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Dalam buku Wali Songo yang ditulis oleh Solikin Salam, Wali Songo berasal dari wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Kemudian ada pendapat menurut Profesor Kiai Haji R. Moh Adnan, kata Wali Songo merupakan perubahan atau kerancuan dalam pengucapan kata sana yang berasal dari sana, artinya mulia, yang serupa dengan kata terpuji. Sehingga menurut pengucapan yang benar adalah wali sana yang berarti wali-wali yang terpuji. Sehingga kesimpulannya Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang terpuji, dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai catatan sejarah di Jawa, tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus sebagai
waliul amri, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari kemaksiatan waliullah, dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin, dan berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam hal duniawi maupun dalam hal keagamaan. Waliul amri. Adapun gelar sunan berasal dari kata suhun, kasuhunan, sinuhun, yang dalam bahasa kuno berarti menghormati, menjunjung tinggi, lazimnya digunakan untuk menyebutkan guru suci, mursyid thariqah. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun sehingga mereka mempermudahkan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Metode yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti halnya wayang, tembang-tembangan atau syair Jawa, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Para wali memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam ke dalam berbagai unsur budaya tersebut. Sehingga dari yang sebelumnya masih bernuansa ajaran Hindu-Buddha, maka terjadilah asimilasi dan akulturasi budaya dengan ajaran Islam yang menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Nah, masih ingat kan kalian Wali Songo itu siapa saja? Adapun 9 wali yang diyakini masyarakat sebagai Wali Songo, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Metode dakwah Wali Songo. Sebelumnya sudah disinggung sedikit tentang metode dakwah dari Wali Songo. Namun di sini saya akan membahas lebih jelas tentang metode-metode yang mereka gunakan. Berikut ini merupakan beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo, yaitu ada ceramah, tanya jawab atau diskusi, keteladanan, pendidikan, bid'ah dan ekspansi, kesenian, dan silaturahmi. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Setiap Wali Songo berasal dari daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut setiap Wali Songo tersebut. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab dan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Kerajaan yang berkuasa saat itu di era dakwah Maulana Malik Ibrahim adalah Kerajaan Majapahit, yang kebanyakan masyarakatnya menganut ajaran Hindu-Buddha. Seperti yang kita tahu bahwa Hindu-Buddha memiliki tingkatan kasta di masyarakat. Tentu saja dalam agama Islam tidak dikenal istilah kasta tersebut. Oleh karena itu, Sunan Gresik berusaha untuk melakukan perubahan kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak ada membedakan derajat satu dengan orang yang lainnya, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan perkara mudah sih. Beliau melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pergaulan yang ditampilkan dengan keramah, tamahan, dan kehalusan budi pekertinya. Tentu saja dimulai dengan kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta tersebut. Beliau memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga seiring terjadi kajian yang panjang dan mengasihkannya. Setelah berhasil memikat hati masyarakat, kemudian dengan cara berdagang kepada masyarakat luas, bahkan sampai para bangsawan. Setelah aktivitas dagang ini lancar, beliau pergi ke Trawulan, ibu kota kerajaan Majapahit, untuk bertemu raja. Ya, walaupun raja tidak berkenan masuk ke dalam Islam, tapi disambut dengan baik loh.
Bahkan beliau diberikan sebidang tanah di daerah pinggiran Gresik yang sekarang dikenal dengan Desa Gapura. Di sana beliau mendapatkan izin untuk menyebarkan agama Islam sampai akhir hayat beliau pada tahun 1419. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Sunan Gresik, sedangkan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal wafat Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Moh Limo. Moh Limo berasal dari bahasa Jawa yaitu emoh atau tidak mau dan limo adalah lima. Nah, apa saja 5 hal tersebut? 5 hal tersebut yaitu moh main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib dan memasang taruhan. Moh ngombe, yaitu tidak mau mabuk, minum minuman keras dan mengonsumsi arak atau tuak. Moh maling, yaitu tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya. Moh madat, yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika dan hal-hal lainnya yang memabukkan. Yang terakhir ada moh madon, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Sunan Ampel menyampaikan ajaran tersebut dengan cara yang lembut tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan semua aktivitas dakwahnya dilakukan dengan cara mengundang bukan menyuruh. Ketiga, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Chandrawati. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang beliau pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan. Dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Sunan Bonang memanfaatkan salah satu alat musik tradisional yang ada di Jawa Timur yaitu bonang yang merupakan salah satu instrumen dalam set gamelan Jawa. Sunan Bonang dianggap memiliki kreativitas dan daya seni yang luar biasa karena selain memainkan alat musik ia juga berdakwah. Kreativitas permainan bonang yang dilakukan oleh Sunan Bonang juga dipadukan dengan kepandaiannya menyusun syair-syair yang beliau mengajarkan ajaran-ajaran dakwah untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Nah, syair-syair tersebut dikenal dengan istilah suluk. Di antara suluk Sunan Bonang yang masih terkenal sampai saat ini adalah suluk Tombo Atilo. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel yang merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Sunan Derajat melakukan dakwah dengan cara berpindah-pindah dari daerah dimulai dari pantai utara Jawa dengan metode dakwah secara langsung. Sunan Derajat mendarat pertama kali di wilayah Jelek, Banjarwati pada akhir abad ke-15. Di sana, beliau membangun musola untuk beribadah dan dakwah yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Banjarwati kemudian menjadi semakin ramai dan berubah nama menjadi Banjaranyar. Setelah dirasa masyarakat di Banjaranyar cukup mapan dengan nilai-nilai dan praktik ajaran Islam, beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang disebut Derajat. Lalu melanjutkan perjalanan ke Lamongan. Metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Derajat adalah dengan cara yang bijak dan halus. Sunan Derajat memperkenalkan Islam melalui konsep bil hikmah dengan cara-cara yang bijak dan tidak memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, ia menempuh 4 cara yaitu pengajian secara langsung di langgar atau musola, penyelenggaraan pendidikan di pesantren, memberikan nasihat dan fatwa untuk penyelesaian sebuah masalah melalui kesenian tradisional yaitu melalui tembang pangkor atau pengundi isine Al-Quran atau mendalami makna Al-Quran dengan iringan gending gamelan. Adapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang atau 4 pengajaran, yaitu paring
paring teken marang wong kan kaluyon lan tuwa atau memberikan tongkat kepada orang yang buta. Paring pangan marang wong kan kaliren, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marang wong kan kawuden, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Paring payung marang wong kan kadenan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Syed Ja'far Shodiq Ahmad Khan. Ayahnya adalah Sunan Munduang dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan dari nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Sunan Kudus dipanggil dengan nama Ja'far Shodiq. Memang sudah sejak kecil beliau bercita-cita untuk menjadi juru dakwah dan penyebaran agama Islam. Beliau berhasil berdakwah dengan masyarakat Hindu-Buddha yang saat itu sangat kuat keyakinannya. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang. Nah, cara singkat metodenya yaitu tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan lamanya. Jika ada tradisi yang buruk di masyarakat, Sunan Kudus berusaha mengubah dengan perlahan-lahan. Menjelaskan prinsip Tutwuri Handayani dan berkembang menjadi Tutwuri Hangiseni. Tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan. Berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Selain menyampaikan ajaran dakwah kepada umat Hindu-Buddha, Sunan Kudus juga memperluas ajakan kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, di sini ada yang unik nih. Beliau membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangun dengan jumlah 8 pancuran, dan di setiap atas pancuran diletakkan arca. Sunan Kudus memahami bahwa ada 8 ajaran pada agama Buddha yang dikenal dengan Astasanghika Marga, yaitu memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, dan menghayati agama dengan benar. Pola pendekatan semacam inilah yang mendekatkan simpati dan ketertarikan masyarakat untuk mempelajari ajaran Islam. Yang keenam, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli yaitu Raden Pako dan memiliki nama panggilan lainnya yaitu Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Segadadu. Beliau membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Nah, disebut dengan Sunan Giri. Uniknya, pesantren ini tidak hanya dipergunakan untuk lembaga pendidikan saja loh, namun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton. Kok bisa? Karena Raja Majapahit khawatir jika Sunan Giri akan merancang pemberontakan di pesantren tersebut. Jadinya malah dikasih keleluasan untuk mengatur pemerintahannya. Pengaruh Sunan Giri ini tidak hanya di Pulau Jawa saja loh, melainkan pengaruh Sunan Giri bahkan sampai luar Jawa, seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Bahkan konon raja-raja di daerah tersebut belum dianggap sah jika belum direstui oleh Sunan Giri. Keren ya? Nah, terkait metode dakwah beliau dilakukan dengan berbagai metode mulai dari pendidikan, budaya, hingga pendekatan politik. Di kalangan wali songo, Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanan negaraan. Sunan Giri dipercaya meletakkan desa-desa kerajaan masa perintisan atau Ahlal Haliwa Akad, atau sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau semacam DPR
dalam era pemerintahan modern di Kerajaan Demak, Bintoro. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ayahnya adalah Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Sebuah sumber sejarah menyebutkan bahwa Raden Said remaja dikenal sebagai seorang bangsawan namun menjalani kehidupan rakyat biasa. Dan beliau dikenal mampu membaur dengan berbagai golongan termasuk rakyat jelata sekalipun. Kala itu banyak penjabat yang memunguti dari rakyat tetapi tidak disetorkan ke kerajaan. Lalu Raden Said pun memberikan nasihat keras kepada para penjabat pemerintah yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang-orang miskin. Bagi rakyat miskin tentunya Raden Said dianggap sebagai sosok pahlawan. Namun di sisi lain tindakan memicu kegaduhan di dalam istana. Hal ini membuat beliau diusir oleh ayahnya sendiri karena dianggap telah meresahkan masyarakat dari orang-orang dalam lingkaran pemerintahan kerajaan. Setelah diusir dan berkelana seorang diri, itulah Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau pun berguru kepada para wali yang lainnya sehingga meskipun beliau adalah wali yang termuda, namun merupakan murid yang paling pandai. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga ini adalah dengan akulturasi budaya, di mana tidak langsung dihapus atau digantikan begitu saja budaya lama, namun diselipkan nilai-nilai Islaminya. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media ini, Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah pantai utara Jepara. Beliau dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus ia menggunakan untuk media dakwahnya. Selain itu, beliau merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. Sunan Muria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Metode dakwah yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kenanti sebagai media dakwah. Para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe, yaitu golongan abangan dengan menggunakan cara-cara yang moderat, lunak, dan menggunakan media kesenian dan kebudayaan serta tradisi yang sudah ada di masyarakat dan menyisipkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, golongan putihan menggunakan metode yang secara langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah pedoman umat Islam dan umumnya. Yang kesembilan dan juga terakhir, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Pada masa remaja, beliau memperdalam ilmu agama dengan berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Taulahi Sadzili di Mesir. Lalu melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad pada usia 27 tahun. Barulah ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caruban di dekat wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran agama Islam. Di kala itu, beliau pernah mengunjungi Prabu Siliwangi, kakeknya, di kerajaan Panjajaran untuk masuk Islam namun ditolak. Setelah dari Panjajaran, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan dakwahnya ke wilayah Serang. Kemudian pergi ke Demak bersama Sunan Ampel. Setelah dari Demak, beliau kembali ke Cirebon dan diangkat menjadi raja.
Dalam kedudukannya sebagai raja, Sunan Gunung Jati membuat kebijakan tentang pajak yang jumlah, jenis, dan besarannya disederhanakan agar tidak memberatkan rakyatnya. Beliau juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di wilayah Cirebon. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi tanah Jawa adalah sebagai berikut, yaitu ada metode mudlah, hasanah atau nasihat-nasihat yang baik, metode al-hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana, metode tadaruj atau berjenjang tingkatan belajar seorang murid atau pesantren, metode ta'awud yaitu saling tolong-menolong dan berbagai ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Yaitu selanjutnya ada metode musyawarah, yaitu membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Yang terakhir, membentukkan kader day. Sekian dari storytelling yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya informasi, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.